Selamat pagi Pak Dosen, perkenalkan nama saya Cindy Gloria Manuputi dengan NIM 202328071. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul materi Manajemen Komunikasi. Di sini kita akan masuk pada pengertian manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi bukan hanya tentang bagaimana kita menyampaikan pesan, tapi juga bagaimana kita memahami, mendengar, dan membangun hubungan yang lebih baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi seringkali menjadi sumber miskomunikasi atau bahkan konflik di tim. Pentingnya manajemen komunikasi, dengan manajemen yang tepat, kita bisa memastikan pesan tersampaikan dengan jelas, tujuan organisasi tercapai, dan hubungan antar individu menjadi lebih solid. Selanjutnya kita masuk pada fungsi manajemen komunikasi. Di sini terdapat 6 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi informasi. Komunikasi berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi yang jelas dan tepat. Ketika informasi disampaikan dengan baik, tim tahu apa yang harus dilakukan, menghindari miskomunikasi yang bisa mengganggu kinerja. Yang kedua ada fungsi regulatif. Manajemen komunikasi juga berfungsi untuk mengatur perilaku di dalam organisasi. Aturan, SOP, dan kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas agar semua anggota tim memahaminya dan bekerja sesuai panduan. Yang ketiga ada fungsi motivasi. Komunikasi yang baik dapat menjadi alat motivasi. Saat seorang pemimpin menyampaikan visi dan misi dengan cara yang inspiratif, anggota tim merasa lebih termotivasi untuk mencapai target. Fungsi yang keempat yaitu fungsi ekspresi emosi. Komunikasi juga menjadi media untuk mengekspresikan emosi. Ini membantu menciptakan suasana kerja yang kondusif di mana anggota tim dapat menyampaikan perasaan mereka sehingga konflik dapat diminimalisir. Fungsi kelima yaitu fungsi integratif. Fungsi ini menjaga agar seluruh bagian dari tim atau organisasi terhubung dan bekerja menuju tujuan yang sama. Komunikasi yang baik membuat setiap anggota tahu perannya dan bagaimana kontribusinya mendukung visi besar. Fungsi yang keenam yang terakhir yaitu fungsi penyebaran informasi. Manajemen komunikasi berperan penting dalam penyebaran informasi di organisasi. Dengan pengelolaan yang baik, informasi penting disampaikan secara efektif, memastikan semua anggota tim tetap update dan tugas berjalan lancar. Selanjutnya kita masuk pada tujuan manajemen komunikasi. Terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, membangun interaksi yang baik. Tujuan utama dari manajemen komunikasi adalah memastikan adanya interaksi yang baik antara individu atau tim. Ketika komunikasi dikelola dengan benar, hubungan antara anggota tim menjadi lebih harmonis dan efektif. Ini sangat penting, terutama untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan bebas dari miskomunikasi. Yang kedua ada meningkatkan pemahaman dan kerjasama. Komunikasi yang efektif membantu memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, tugas, dan strategi yang sedang berjalan. Dengan begitu, kerjasama tim menjadi lebih mudah terwujud. Yang ketiga, mengurangi konflik. Salah satu tujuan utama manajemen komunikasi adalah meminimalkan konflik. Komunikasi yang tidak efektif seringkali menjadi pemicu masalah dalam organisasi atau hubungan antar individu. Dengan mengelola komunikasi, kita bisa mencegah konflik sebelum terjadi atau menyelesaikannya dengan cepat jika muncul. Yang keempat, mencapai tujuan organisasi. Dengan komunikasi yang baik, segala bentuk koordinasi berjalan lancar, kerja tim lebih efisien, dan pada akhirnya organisasi bisa mencapai target yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk pada contoh manajemen komunikasi. Di sini saya mengambil 2 contoh. Yang pertama, komunikasi formal dalam rapat perusahaan. Komunikasi formal sangat penting untuk menyampaikan informasi yang jelas dan terstruktur. Misalnya, manajer menyampaikan tugas secara langsung kepada setiap anggota tim, lengkap dengan tenggat waktu dan hasil yang diharapkan. Komunikasi formal ini membantu tim memahami arah yang harus diambil dan memastikan semua orang bergerak ke tujuan yang sama. Yang kedua, email internal sebagai komunikasi prosedural. Setiap perusahaan pasti memiliki alur komunikasi internal. Salah satunya adalah penggunaan email untuk laporan mingguan atau update proyek. Misalnya, manajer proyek mengirim email kepada timnya dengan detail tentang progres dan kendala yang dihadapi. Ini adalah contoh komunikasi prosedural, di mana informasi disampaikan secara terstruktur untuk memastikan kelancaran operasional dan menghindari miskomunikasi. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan.
Di sini saya mengambil kesimpulan tentang manajemen komunikasi, yaitu pentingnya manajemen komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di lingkungan kerja dan organisasi, mulai dari memahami pengertian, fungsi, tujuan, hingga contohnya. Kita jadi lebih paham bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan kolaborasi, penyelesaian konflik, hingga pencapaian tujuan bersama. Manajemen komunikasi yang baik bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga bagaimana mengelola interaksi agar berjalan lancar dan membawa dampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.